kenapa pesulap selalu disebutnya pembohong gitu? Padahal semua entertain, stand up juga itu bohong-bohongan, banyak bohongnya gitu. Kayak ceritanya banyak dilebih-lebihin ya kan. Bahkan kalau dalam Islam gue yakin ada satu jimat yang lu nggak bisa bongkar. apa tuh? Gue punya ini nih, jimat vampir Cina. Belum lagi pas dia ngambil rapot ke sekolahan anaknya, dia datang ke sekolahan anaknya, kok berapa sih yang ngambil? Video kali ini gue nggak ngebongkar rahasia ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Jadi di video kali ini dukun-dukun akan lebih tenang dan akan tertawa bareng nih. Karena sekarang gue sedang berada di Jakarta Pusat dan ini gue sedang berada di acaranya komunitas stand up Indo Jakpus. Nah, jadi di sini ada perlombaan stand up gitu. Sekarang udah 4 besar dan katanya di 4 besar ini gue mau di roasting nih. Jadi edisi ngerosting pesulap merah. Terus juga nanti ada Ate dan juga ada Duto Priyaji ya. Iya, itulah. Jadi nanti kita akan ngejuriin juga bagaimana stand up-nya. Ya pokoknya lihat aja keseruan kali ini. Gue berharap sih kalau di roasting ya, roastingnya tuh yang tega sekalian gitu. Jangan nanggung-nanggung, karena gue dari dulu sampai sekarang ketika di acara roasting stand up nggak pernah membatasi untuk di roastingnya. Jadi gue bebasin sebebas-bebasnya. Maka dari itu ya kita lihat aja nanti apakah roastingnya cukup menyakitkan biar bisa membuat bangga dukun-dukun. Ada yang berusaha mengejek pesulap merah secara langsung, atau roastingnya biasa-biasa aja ya. Gue harap sih nggak biasa-biasa aja sih ya. Jadi langsung aja nanti kita lihat ke lokasi. Mana? Oh, di sini. Siap. Halo, apa kabar Pak? Kabar alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Baik. Gimana Pak perkembangan Sulap Abang di wali kota Tangsel? Beda itu. Ini tuh Marcel pemain Arsenal ya? Penyanyi. Ada benar-benar Marcel. Ada Marcel. Bukan Marcelino bukan? Bukan Marcel. Ini PSSI yang ini. Iya Bang. Abang kan pesulap ya Bang ya? Iya betul. Abang bisa nggak Bang menyulap kelompok-kelompok di Indonesia biar hilang gitu? Bisa nggak? Untuk saat ini sih baru dukun yang gue hilangin ya. Nah, itu. Berarti kedepannya kelompok bakal hilang sama Marcel pesulap merah. Amin. Tapi Abang pernah ngebongkar trik sulap Medopi Copperfield ya? Enggak pernah. Karena yang gue bongkar tuh dukun aja sih, karena bukan sulapnya gitu. Tapi Abang bisa sulap Mama jadi Nabi Yusuf kan? Masa Nabi Yusuf aja? Biar enak dia aja. Berat. Bang. Ya sama-sama. Perkenalkan saya artis. Bukan stand up. Ya, jadi sebelum saya ngonten itu ya, zaman dulu tuh saya sebelum dikenal pesulap merah, saya dikenalnya pesulap Mokondo. Modal konten doang. Oh. Ya. Mungkin di sini ada yang mikirnya gue ngomongnya modal doang. Sorry itu saya nih, mohon maaf banget. Karena dari dulu gue tuh nggak bisa disebut doang, karena spesial. Iya.
nggak kayak mungkin kalau anak stand up mungkin bisa dibilangnya doang gitu, bisa mungkin ya. Ya, kalau pesulap nggak bisa. Ya, terus seperti yang teman-teman tahu ya. Oh ya, seperti yang kau tahu ya. Saya tuh dulu pertama kali ngonten dan naik itu karena membahas tentang perdukunan. Nah, tentang dukun ini perlu kita persamakan dulu persepsinya nih. Dukun yang saya maksud itu apa? Dukun yang saya maksud itu adalah ada kepanjangannya. Jadi kepanjangannya adalah dungu tekun. Nah, jadi artinya adalah dukun itu artinya orang yang dengan tekunnya menyebarkan kedunguan ke masyarakat. Gitu. Jadi perlu dipersamakan tuh. Dan anehnya nih, ini gue udah dilaporin sama dukun itu karena ngebongkar-bongkarin mereka, itu punya prestasi yang luar biasa. Gue dilaporin 20 laporan dari 20 organisasi dukun di Indonesia. Jadi luar biasa ya. Kalau nambah satu laporan lagi, itu gue udah kayak bioskop tuh. 21. Ya, 21. Luar biasa ya. Nah, dan anehnya itu gue dilaporin gara-gara gue nyebut dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul gitu. Wow, mereka ngomel. Terus katanya pesulap merah ini bikin job dukun-dukun ini jadi sepi. Lah ini kan aneh banget ya. Mereka jual penglaris, mereka jual pesugihan, tapi ngelapor polisi gara-gara jobnya sepi gitu. Ini kan kayak nggak masuk akal banget ya. Kemana gitu pesugihan dan penglarisnya mereka? By the way, di sini kan anak stand up semua ya berarti ya yang datang ya. Nah, kalau stand up itu kalau nggak salah ingat ya, stand up itu yang ini ya, yang kalau udah bermasalah di entertain nyalonin wali kota ya. Gitu ya? Itu bukan sih? Kalau pesulap kan nggak pernah kayak gitu ya. Dan gue bangga banget jadi magician gitu, karena gue yakin ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh anak-anak stand up. Contohnya kayak gini, gue contohin. Nih, bentar. Nih, Jal boleh naik ke panggung pegangin mic gue. Nah, pegangin mic. Nah, gue yakin anak stand up nggak bisa ngelakuin ini nih. Karena kalau magician butuh apa-apa, butuh duit misalkan, kita tinggal gosok-gosok tangan seperti ini. Lihat, bisa muncul uang. Anak stand up mah nggak bisa. Cobain. Bangga banget gue jadi magician gitu, karena anak-anak stand up tuh nggak mungkin bisa yang kayak gini-gini itu, mustahil. Terus gue bingung kenapa pesulap selalu disebutnya pembohong gitu, padahal semua entertain stand up juga itu bohong-bohongan, banyak bohongnya gitu. Kayak ceritanya banyak dilebih-lebihin ya kan. Bahkan kalau dalam Islam ada hadis riwayat Abu Daud. Gue hafal nih untuk nyerang anak stand up, karena katanya gue mau di roasting kan. Gue roasting duluan. Ya. Nih ya buat semuanya nih, dengerin nih. Ada hadis yang menyebutkan celakalah nyampe 2 kali mereka yang berdusta hanya untuk mendapatkan tertawaan. Ya kan? Nggak ada tuh. Celakalah mereka yang berdusta untuk mendapatkan atau memunculkan keajaiban. Nah, nggak ada. Aman, pesulap aman. Anak stand up yang nggak aman. Ya kan? Nah, gue mau ngebuktiin gitu kalau sebenarnya magician itu nggak pernah berbohong, karena magician itu adalah hiburan yang paling jujur di Indonesia, bahkan di dunia, daripada stand up, daripada pelawak, daripada penyanyi dan sebagainya. Gue buktiin nih, boleh? Tolong ambil. Nah, oke, lihat baik-baik ya. Boleh tolong pegangin Jal, di sini aja. Nah, luar biasa nih, ya kan? Jadi ini udah tanda-tanda akhir zaman. Ya, luar biasa ya. Jadi Dajjal itu muncul terbit di kru pesulap merah, luar biasa tuh. Nah, di sini gue mau memperlihatkan sekali lagi, magician itu hiburan yang paling jujur. Bermain pakai kelinci. Lihat baik-baik, gue akan menghilangkan kelinci ini. Lihat baik-baik ya. Gue tutup seperti ini. Dan kalau dukun biasanya bacain mantra. Keluar dia. Nah, biasanya kalau dukun tuh ada 4 hal yang harus dilakukan. Pertama, mendesah. Ya kan? Yang kedua, napasnya harus bunyi.
Yo ya. Itu harus tuh. Yang ketiga, gerakannya harus slow motion. Gak boleh gini dong. Jelek. Harus slow motion. Yang keempat ada. Yaitu harus lompat-lompatan. Harus kayak gitu tuh. Karena dunia perdukunan tuh biar dianggap sakti cuma modal 4 itu doang. Sisanya ya main-mainan anak-anak. Nah kalau udah seperti ini, lihat-lihat. Kelincinya harusnya sudah hilang. Lihat baik-baik ya, tadi ditaruh sini ya. Tadi taruh sini kan? Ya kan? Lihat pesulap nggak pernah bohong. Nih, gua kasih tau, hilang beneran hilang nggak? Nggak ada dong. Jujur dong. Kalau gue bilang di sini ada ya, palsu. Hilang kan? Nah mungkin ada yang mikir di sebelah sana. Gue akan ngebuktiin juga. Enggak. Kenapa pada ketawa? Enggak ini. Gue nggak buktiin. Di sini juga nggak ada. Lihat. Di sini nggak ada. Tuh. Jujur dong. Jujur. Coba tonton, cari letak bohongnya di mana gitu. Aneh banget gue. Pesulap dibilang pembohong. Nah terus ini gue akan mungkin coba buka dua-duanya. Gampang. Hilang. Buka dua-duanya kan? Iya kan? Hilang, luar biasa. Terus lihat. Kalau gue, nih mungkin ada yang mikir, coba buka lagi di sebelah sini kanan gitu kan? Nih, gue akan perlihatkan sekali lagi. Kalau ini beneran nggak ada. Tuh, beneran nggak ada. Jadi kita sepakat ya bahwa kenapa ini? Gue jujur loh ini. Jadi kita sepakat bahwa di sini nggak ada, oke? Di sini nggak ada. Dan kita lihat juga di sini, ya, di sini juga nggak ada, oke? Siap? Jujur dong, nggak ada dong. Jujur ya, pesulap itu hiburan yang paling jujur. Dan mungkin nilainya kalau kayak gini, keajaibannya dari mana? Keajaibannya itu, ini, lihat. Kalau kita bilang, tadi kan mungkin sebelah nggak ada. Sekarang kita buat dua-duanya nggak ada, lihat. Kanan nggak ada, kiri nggak ada. Nah, sebenarnya dari tadi, lihat, kita belum naruh kelincinya. Gitu. Jadi terbukti ya, pesulap itu hiburan yang paling jujur di dunia. Ya kan, nggak nemu bohongnya di mana kan? Saya akan tutup pertunjukan saya ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Jadi tadi nggak tahu, saya kepikiran tadi kebanyakan lebih banyak membahas penyanyi ya. Ternyata sedangkan materinya musik. Nah, perlu dibedakan antara lagu dan musik. Kalau materinya musik bisa membahas tentang musik-musik, yang tadi di ending-endingnya itu baru bahas musik tuh. Sisanya belakangnya itu bahasnya tentang lagu. Keseluruhan tuh kalau beli sesuatu selalu pakai cash. Jadi nggak pakai cek ya. Oke, untuk Randy, betul tadi materinya lebih ke musiknya daripada musiknya. Bahkan nggak, saya perhatiin, nggak tahu saya tapi nggak ada materi musiknya sama sekali. Kebanyakannya penyanyi dan raih. Bima. Tetap buka mas. Habuk ya, saya izin foto aja ya. Soalnya dulu saya waktu SMA mau semirah-mirah dimarahin loh. Kamu nggak dimarahin ibumu apa ini? Lapornya kamu. Soalnya merah banget dia ini. Jadi mas, kamu mau di keramaian di kegelapan tuh tetap mencolok. Kamu kunang-kunang atau apa sih? Mencolok banget. Merah banget. Sekarang rame profesi dibubuhi dengan warna. Manusia silver, pesulap merah, cerita janet biru, larva kuning. Kalau mereka ngomong kayak teletabis merah banget. Saya juga dulu tuh ngefans sama Power Ranger merah, tapi nggak harus dipakai bajunya. Power Ranger merah dipakai, dia
anjir. Mungkin mas-mas ini pede dengan begitu karena belum punya anak ya mas. Nanti kalau kamu udah punya anak mas, kamu malam-malam berduaan sama istrimu, Mbak Tika kan? Mbak Tika bilang, ya udah toh mas. Anakmu lo udah gede. Apa nggak malu kamu tuh? Anakmu lo kayak Gibson gitu. Belum lagi pas dia ngambil rapot ke sekolahan anaknya, dia datang ke sekolahan anaknya, kok berapa sih yang ngambil? Kan udah bilang ibu aja. Teman-temannya lewat, Nabil itu bapakmu, bukan itu orang puskesmas, itu kamu. Malu dia. Semua dipakai merah. Saya pengen tahu, sempat penasaran kenapa pesulap merah ini memilih nama panggung pesulap merah. Saya dapat di Wikipedia. Karena dulunya beliau ini sempat cosplay. Jadi nama panggungnya itu mengikuti gaya cosplay. Maksudnya kalau cosplay itu ngikutin orang, bukan Jinchuriki gitu. Dan dia ini teman-teman, seiring saya observasi, ternyata tujuan dia sulap membongkar dukun itu untuk berdakwah, menjelaskan kepada masyarakat bahwa magic dukun itu palsu supaya masyarakat terhindar dari kemusyrikan. Sungguh mulia sekali. Tapi kenapa begitu bagiannya? Siapa role modelmu? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga berdakwah tapi nggak pakai begini. Maksud saya, kalau emang mau berdakwah pakaiannya yang sopan. Atau pilihan kedua, masih pakai pakaian begini tapi jangan berdakwah jadi maskot MU. Kalah terus. Pesulap merah. Kamu pakai begini pengen menyebarkan kebenaran, pengen populer kali. Karena buktinya dia populer banget setelah membongkar-bongkar trik dukun. Paling terkenal dia membongkar Gus Samsudin. Orang-orang semua menyurati, pesulap merah dia berhasil membongkar Gus Samsudin. Tapi menurut saya Gus Samsudin lah yang menang karena dia berhasil membongkar nama asli pesulap merah. Herik Setianto, lahir 26 Agustus 1995, 5 hari lagi 29 tahun. Selamat ulang tahun, pesulap. Virgo kamu ya. Virgo, lembut, selalu menerima apa adanya. Walaupun kadang egois, tapi bisa menjaga rahasia. Rahasia apa? Rahasia dukun dia bongkar. Rahasia dibongkar. Dia ini selalu pengen kelihatan hebat dengan membongkar dukun. Maksud saya kalau pengen kelihatan hebat jangan membongkar dukun, bongkar resep rahasia Krabby Patty itu. Plankton aja, orang teknologi istrinya komputer nggak kuat bongkar. Apalagi kamu, Plankton jenius kayak guru TIK, kamu istrinya Mbak Tika, emang mirip, tapi nggak sebanding. Tapi misalnya pesulap merah membongkar resep Krabby Patty, mungkin gini. Dia turun ke begini batang itu. SpongeBob melihat Patrick, lihat apa yang aku temukan. Kamu menemukan apa SpongeBob? Aku menemukan pesulap merah. Ayo SpongeBob, ajukan permintaan. Pesulap merah, aku ingin jari ubur-ubur. Cepet. Ini SpongeBob. Wah, pesulap merah ini kayaknya jarang aku ubur-ubur ya. Mohon maaf pesulap merah, ini kan bukan jari ubur-ubur. Ini kan pengemis ancol. Terima kasih Pak Bima. Gokil Bima. Film Bang udah terasa Bang? Apa? Udah terasa belum? Masih kurang sih mas. Masih kurang. Kita masih punya satu lagi yang akan merosting. Masih ada satu lagi yang bakal roasting pesulap merah teman-teman. Siap. Oke, mungkin kali ini bakal berasa nih Bang. Ya coba. Bakal dijadiin saus tomat loh. Masalahnya kalau di roasting orang biasa nggak apa-apa. Iya. Ini bakalan di roasting orang gila lah. Sama orang sakit juga ya. Langsung aja beri tepuk tangan untuk Tito.
tangan dulu buat Mita the Virgin. Kurang kelihatan Mita mungkin ya. Coba ngadep sana bang. Pasangannya mas-mas gondrong ya. Pesulap merah, Bang Marcel. Iya. Dulu katanya sebelum sukses jadi pesulap tuh lu hidupnya susah ya. Dulu buat bertahan hidup lu katanya jualan sosis bakar. Iya, betul. Nah itu kita tahu ya asal warna merahnya dari mana ya. Sebenarnya gue agak gimana ya, disuruh ngerosting pesulap merah gitu. Karena kan gue keturunan Cina gitu ya. Kita tahu orang Cina suka warna merah. Warna merah buat orang Cina membawa kemakmuran. Tapi nggak dipakai gini juga bang. Gue waktu mau nyari materi nih, gue menulis materi waktu mau ngerosting dia, gue nyari pesulap merah di Google. Sebelum gue enter muncul suggest tuh, pesulap merah menikah. Gue klik fotonya, ada foto dia nikah dan dandanannya kayak gini. Coba bayangin nikah suaminya kayak gini kan? Tapi bang sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Oh, soalnya kebetulan ini bang, gue pernah kerja di wedding organizer, dan gue pernah dapat klien yang waktu itu tuh pas nikah kayak gini pakai wig. Kebetulan dia pasien kanker sih waktu itu. Makanya gue nanya lu sehat apa enggak gitu. Oh, iya. Jangan sampai kelar gue roasting lu pulang ke rumah sakit Darmais gitu. Nice. Sulap merah, dia suka bongkar-bongkar rahasia dukun. Tujuannya buat dakwah tadi kan, mencerdaskan rakyat Indonesia bahwa dukun-dukunan itu palsu. Dan menurut gue dia ini sombong. Dia bilang katanya semua rahasia perdukunan, jimat-jimat gue tahu sampai ke akar-akarnya. Gue yakin ada satu jimat yang lu nggak bisa bongkar. Apa tuh? Gue punya ini nih, jimat vampir Cina. Kenapa gue yakin lu gak bakal bisa bongkar rahasia ini? Karena buat ngebongkar rahasianya minimal ada vampir Cinanya. Oh iya. Dan di kita nggak ada vampir Cina kan? Lu mau nyari orang Cina meninggal di sini juga agak susah. Orang Cina meninggal dikremasi semua. Lu mau bongkar apa? Abu. Iya. Pesulap merah jadi ada abu-abunya lucu juga gitu kan? Ih, pesulap merah memar nih pakai abu gosok gitu. Dan menurut gua lu udah tepat gitu datang ke sini di roasting. Karena dandanan lu tuh mirip banget sama vouchernya Jakpus. Oh iya. Tuh, merah mirip kan? Coba lihat. Voucher Jakpus nih. 15.000 dapat es teh sama kentang, gokil. Jiwa Cina gua keluar banget kan sampai roasting bisa dagang. Dan Bang Marcel suka banget di YouTube-nya ngebongkar rahasia dukun, bahkan ditantang dukun-dukunnya. Kalau ada sampai teknik dia nggak bisa gue bongkar, dikasih emas ya katanya. Rumah, dikasih rumah. Dan kalau kalian bingung gimana caranya dia bisa tahu rahasia-rahasia dukun, kalian lihat tadi asistennya kan matanya cuma satu. Asistennya tadi itu namanya Rizky Dajjal. Ya jelas ilmu belum kebongkar semua, asisten dia Dajjal ya. Dajjal yang katanya nanti berantemnya lawan Nabi, jadi asisten dia. Iya. Tapi gua tuh seneng gitu dia mempekerjakan Rizky Dajjal sebagai asisten dia. Karena di materi gua tadi kan gua anak guru SLB, terima kasih orang difabel dapat pekerjaan dari lo kan. Dan gue tuh demi riset buat roasting ini sampai tahu Rizky Dajjal segala macam tuh gue follow IG-nya dia. Nama IG-nya dia tuh Marcel Radival 1. Kayaknya dandanan 1 nggak kayak gini nih. Yang merah-merah gini kan 03 ya. Oh iya. Politik bisa masuk somasi nih materi. Tapi lu suka sebel nggak sih kalau kayak tadi dibilang lu Mita the Virgin gitu, suka sebel nggak? Enggak sih, udah biasa. Udah biasa. Awal-awalnya ada sebel? Enggak juga. Enggak. Oh.
Gue takutnya dia sebel gitu. Kayak kalau misal lu sebel, gue cuma pengen bilang itu perasaan dukun-dukun waktu rahasianya lu bongkar. Luar biasa Tito, gokil. Keren. Gimana Bang, mau balas nggak? Kasih waktu nih kalau mau balas. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Oke. ada. Paling komentar aja. Oh, komentar boleh. Iya, paling tadi yang pertama itu kenapa pakai pakaian merah ini? Karena dulu pertama kali itu saya edukasi perdukunan. Pertama nggak ada orang yang edukasi tentang perdukunan, itu palsu semua. Semua dukun, semua ilmu kesaktian itu nipu dan cabul, nggak ada. Maka dari itu ketika saya muncul, pro kontranya besar. Nah, akhirnya saya mikir ini gimana caranya biar orang yang nggak kenal saya, orang yang nggak tahu apa yang saya sampaikan bisa tertarik dulu seenggaknya dari visual. Jadi ini orang merah-merah ngapain sih? Nah, jadi ketika ada video muncul di thumbnail, ini orang ngapain ini merah-merah nih gitu. Diklik, dia dengerin apa yang saya sampaikan. Biar nyangkut tuh di pikirannya, kalau dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul gitu. Dan kalau ditanya tadi, kan ditanya, nggak harus dipakai kayak gini kan gitu. Yang kedua tadi ya, merah-merah. Nah, itu sama halnya seperti Spider-Man, Superman dan semacamnya. Superman lah yang paling gampang. Kenapa harus ada sayapnya? Padahal terbangnya nggak pakai sayap. Nah, alasan pesulap merah pakai pakaian seperti ini sama seperti Superman, agar lebih mudah diingat. Gitu. Benar. Kurang lebih gitu sih. Tapi mohon maaf Bang, saya mau tanya, ini mindset kiper apa enggak? Oke, bagus. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Ini sebenarnya dulu saya pakai pertama kali itu ketika saya masih jadi Gojek tahun 2015-an. Ya. Sahabat hijau. Ya. Sahabat hijau. Dulu jadi Gojek itu 2015 sampai 2018. Ketika ngegojek itu, saya kan 3 tahun. Itu ketika bikin video, saya udah setiap seminggu sekali bikin upload video YouTube. Tangan saya belang tuh karena pakai sarung tangan yang setengah-setengah. Karena kan kalau Gojek perlu pakai handphone kan. Nah, maka dari itu, dari saat itulah saya mikir apa yang bisa nutupin ini nih gitu. Nah, akhirnya tercipta karakter sampai sekarang gitu. Jadi tadi materinya masih menurut saya kurang dalam, tapi overall ya biar bahasa Inggris nih. Oke, overall good. Oke, sama-sama. Oke guys, ini acaranya udah selesai. Tadi roastingnya nggak semua, karena memang dibagi dua roasting Indahji, 2 roasting pesulap merah gitu. Tapi ya luar biasa, senang banget bisa hadir di stand up Jakpus. Semoga next time bisa mampir ke acara-acara stand up yang lainnya untuk roasting pesulap merah. Bisa kontak ke sini aja, nanti gua atur jadwalnya. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.